Oke, adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen, saluran pendidikan. Nah, pada video kali ini Pak Sen akan membahas soal HOTS, ya, itu tentang materi bilangan bulat. Nah, jadi referensinya ini adalah buku Intan Pariwara SMP kelas 7. Nah, ada yang belum subscribe channelnya Pak Sen, silahkan di subscribe dulu ya, agar nanti video dari Pak Sen akan selalu diupdate terus dan tambah semangat lagi Pak Sen upload videonya. Oke? Nah, langsung saja adik-adik. Yang pertama, Pak Sen ada punya soal seperti ini. Pada pukul 12, suhu di kota A adalah 20 derajat Celcius. Dan suhu di puncak gunung B adalah 10 derajat Celcius. Makin sore, suhu udara makin turun. Setiap 1 jam, suhu di kota A turun 2 derajat Celcius. Sedangkan di puncak gunung B turun 1 derajat Celcius. Pukul berapa suhu di kota A akan sama dengan suhu di puncak gunung B? Nah, adik-adik, yang pertama adik-adik harus lakukan adalah menulis keterangan soal. Nah, seperti ini misalnya. Nah, misalnya waktu awal. Waktu awal. Waktu awalnya berapa adik-adik? Oke, pukul 12.00. Nah, kemudian kita tulis suhunya. Suhu awal. Nah, suhu awal di kota A itu adalah 20 derajat Celcius. Kemudian suhu di kota B adalah 10 derajat Celcius. Nah, jadi suhu di kota A ini turun 2 derajat Celcius per jam. 2 derajat Celcius per jam. Terus 1 derajat Celcius per jam. Nah, yang pertama harus adik-adik lakukan adalah membuat kolom keterangan tabelnya. Nah, misalnya seperti ini, Pak Sen tulis seperti ini. Sini pukulnya, kalau di sini suhu di A. Nah, suhu di kota A, suhu di B ya. Nah, waktu awal pukul 12. Nah, sekarang 1 jam selanjutnya adalah pukul 13. Pukul 13, kemudian pukul 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, ini adalah waktu 1 jam dari pukul 12 sampai dengan pukul 23. Nah, pada pukul 13 ya, sedangkan suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius di kota A, itu turun 2 derajat Celcius per jamnya. Jadi awalnya 20, kalau dia turun 2 derajat, berarti di sini pukul 13 berapa? Ya, 18. Berarti di sini adalah 16, di sini adalah 14, 12, pukul 17 10, pukul 18 8, pukul 19 6, pukul 20 adalah 4, pukul 21 adalah 2. Pukul 22 suhunya 0 derajat Celcius, pukul 23 pasti negatif 2. Nah, sekarang lanjut ke suhu di kota B. Suhu kota B itu ada turun 1 derajat Celcius per jamnya dari 10 derajat Celcius. Di pukul 12 dia 10 derajat Celcius, kalau di pukul 13 berapa? Iya, 9. Ya, kemudian di pukul 14 turun derajat Celcius. Nah, 8, 7, 6, 5, pukul 18 4, 19 3, 20 2, 1 ya, 0. Terus di sini berapa? Ya, negatif 1. Nah, jadi adik-adik, nah yang ditanya adalah pada pukul berapakah suhu di kota A akan sama dengan suhu di puncak gunung B?
Nah, kita lihat di mana suhunya yang sama. Oh, ternyata di sini. Nah, kalau di suhu di kota A itu 0 derajat, suhu di kota B juga 0 derajat, berarti dia pada pukul 22. Ya. Nah. Oke, mengerti adik-adik? Bisa ya? Oke, jelas sekali. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Jadi Pak Sen di sini punya soal seperti ini. Jika diketahui sifat A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B kali dalam kurung A kurangi B. Nah, bentuk sederhana dari bentuk ini bagaimana? Nah, jadi gampang sekali untuk mengerjakan soal seperti ini adik-adik. Kita misalkan setiap bilangan yang ada di sini dengan A dan B. Nah, pertama misalkan. Nah, misalnya A sama dengan, misalnya ini ya, 8.877. Ya. Kemudian B-nya adalah 1122. Nah, ini untuk yang beri pembilang ya. Nah, kalau yang untuk yang di penyebut, nah misalkan kalau A-nya itu kita pakai ini 5.544. Kemudian yang B-nya 2.211. Ya. Nah, ini untuk pembilang, ini untuk penyebutnya. Nah, selanjutnya bagaimana? Jadi selanjutnya tinggal ubah bentuk kuadrat ini ke dalam persamaan yang sudah diketahui ya. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Jadi kita ubah ke dalam bentuk A tambah B dalam kurung kali dalam kurung A kurangi B. Nah, A-nya berapa tadi? 8.877 tambah B 1122 ya dalam kurung, kemudian kali A kurang B berarti 8.877 kurangi 1122. Nah, ini untuk di pembilang adik-adik. Nah, selanjutnya yang di penyebut bentuknya juga sama seperti yang ini. Ya, kita ubah karena kita sudah memisalkan ini A, ini B, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Sehingga jadinya 5.544 tambah 2.211. Kemudian 5.544 kurangi 2.211. Nah, kemudian adik-adik tinggal cari hasilnya berapa. Nah, 8.877 tambah 1.122 hasilnya adalah, ya kalau dicari 9.999. Selanjutnya ini 8.877 kurangi 1.122 hasilnya adalah 7.755. Kemudian bagi nih hasilnya adalah, nah 7 ya, 755 ya sama. Kemudian kali ini hasilnya adalah 5 kurangi 2 3, 5 kurangi 2 3, 4 kurangi 1 3 juga, 4 kurangi 1 3. Nah, sehingga akan mendapatkan bentuk seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita coret yang sejenis. Karena kenapa? Ini ada operasi perkalian. Nah, kita bisa coret ini. Sehingga 9.999 bagi 3.333 akan menghasilkan 3. Gampang sekali, kelihatannya ruwet, tetapi ketika sudah tahu caranya gampang, sehingga dapat nilainya 3. Oke, silakan adik-adik. Pak Sen lanjutkan ke soal yang nomor 3 ya. Nah, jadi Pak Sen punya soal seperti ini. Bilangan terbesar yang dapat membagi 39, 53, 62 dan mempunyai sisa berturut-turut 3, 5, dan 2. Nah, jadi adik-adik harus tahu dulu konsep sisa itu seperti apa. Nah, konsep sisa itu adalah jika misalnya 39 bagi X, nah itu menghasilkan sebuah bilangan dengan bersisa 3. Nah, jadi bilangan terbesar yang dapat membagi
Itu artinya yang ditanyakan adalah ini ya. Berapa sih bilangan X itu? Nah, ingat ya, yang ditanya adalah bilangan ini. Nah, karena sisa 3 berarti konsepnya adalah sebuah bilangan yang dibagi suatu bilangan. Sebuah bilangan 39 dibagi dengan suatu bilangan itu menghasilkan sisa 3. Artinya ini kelebihan dari 3. Nah, jadi untuk menemukan jawabannya seperti ini, kita kurangkan dulu dengan sisanya ya. Karena kenapa? Sisa itu kalau dibagi berarti kelebihan ya. Nah, jadi sehingga seperti ini jadinya. Kita kurangkan masing-masing 39 dengan 3, 53 dengan 5, 62 dengan 2. Ya, sehingga 39 kurangi 3 itu menghasilkan 36. 53 kurangi 5 itu menghasilkan 48. Kemudian 62 dikurangi 2 itu menghasilkan 60. Nah, sehingga ketika kita sudah mendapat ya, ini kita hanya mencari EPB-nya saja. Nah, dengan mencari EPB-nya kita akan menemukan bilangan terbesar yang dapat membagi bilangan ini ya, 39, 53 dan 62. Nah, kita cari dengan poin faktor ya, 36 ya. Nah, 36 dibagi 2 berarti di sini adalah 18. Ini berarti 2 dan 9. Ini berarti 3 dan 3. 3 dan 1. Kemudian 36, kemudian 48. Nah, 48 bagi 2, 24. 24. 2, di sini 12. Kemudian 12, 2 dan 6. Kemudian 6 itu 2 dan 3. 3 dan 1. Kemudian kalau 60 2 menghasilkan 30. 30 dengan 2 dan 15. 15 3 dan 5. Kalau 5-nya 5 dan 1. Nah, sehingga kalau kita cari faktorisasi primanya 36 sama dengan berapa? 2 berpangkat 2 kali 3 berpangkat 2. Kemudian kalau 48-nya 2 berpangkat 4 kali 3. Kalau 60-nya 2 berpangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, ini dari faktorisasi prima ini kita bisa tentukan EPB-nya. Nah, EPB-nya berapa? Cari bilangan yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, oke, 2 pangkat 2. EPB 2 pangkat 2, kemudian 3-nya. Oke, pangkatnya 1 ya, kali 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti 12 adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 39, 53, dan 62. Kalau misalnya adik-adik ragu, bisa kalian cek ya. Contohnya seperti ini, 39 bagi 12. Nah, kira-kira berapa adik-adik yang mendekati? Oke, 3 ya. Nah, kalau 3 kan 36, berarti sisanya 3/12. Oke, inilah bilangannya, ini adalah sisanya. Ya, adik-adik bisa cek untuk bilangan yang lainnya. Oke, gampang sekali. Ya. Pak, lanjutkan ke nomor 4. Tentukan bilangan terkecil jika digunakan untuk mengurangi 200, hasilnya habis dibagi 10, 15, dan 18. Nah, pertama, ketika kalian ingin menjawab soal ini, kalian cari dulu KPK-nya. Ya, karena yang ditanya adalah bilangan terkecil. Kita cari dulu KPK-nya. Nah, oke, Pak Sen tulis di sini ya. KPK-nya pakai dengan cara pemfaktoran pohon faktor ya. 10, 2 kali 5, 5-nya itu 5 kali 1. 15, 3 dan 5. Kalau 18, 2 dengan 9, 3 dengan 3, 3 kali 1. Ini 5 kali 1. Kalau 10, faktorisasinya adalah 2 kali 5. 15 faktorisasinya adalah
3 kali 5. Kalau 18 berarti 2 kali 3 kuadrat. Nah, berarti KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya itu bisa dicari dari bilangan yang sama. Ya, bilangan sama berarti 2 kali 3 kuadrat ya, kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 2 kali 9, 18. 18 kali 5 adalah 90. Oke, berarti KPK-nya adalah 90. Nah, selanjutnya adik-adik. Nah, karena ini tentukan bilangan terkecil, jika digunakan untuk mengurangi 200, hasilnya habis dibagi 10, 15, dan 18, berarti ada suatu bilangan 200, ya. Jika dikurangi dengan bilangan terkecil tersebut, itu akan menghasilkan sesuatu bilangan. Nah, karena ini adalah bilangan terkecil, ya, semakin kecil bilangan ini, berarti Y-nya akan semakin besar. Ya enggak? Nah, sehingga kalau Y-nya semakin besar, berarti tidak boleh dari lebih dari 200. Nah, syaratnya haruslah Y itu harus kurang dari 200. Sehingga bilangan Y itu adalah suatu bilangan, ya, dikalikan dengan kelipatannya 90. Nah, sehingga apa? Kita akan cek untuk suatu bilangan K-nya ini berapa. Nah, untuk K sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1 kali 90 menghasilkan 90. Untuk K sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 90 menghasilkan 180. Semakin besar. Kalau K-nya sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 kali 90 sama dengan 270. Ingat, Y-nya ini harus kurang dari 200. Nah, inilah tidak memenuhi. Kita coret. Nah, yang paling besar memenuhi adalah ini, yang 180. Berarti ini haruslah 180 ya. Y-nya ini maksimal 180. Sehingga 200 kurangi X itu maksimalnya 180. Sehingga 200 kurangi 180 sama dengan X, berarti 20 sama dengan X. Berarti bilangan terkecil yang bisa mengurangi 200 itu adalah 20. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa disampaikan oleh Pak Sen. Semoga bermanfaat. Pak ucapkan terima kasih dan selamat belajar.